hanya di TVR Parlemen. Memimpin kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pangga Susanto mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan Perpres nomor 6 tahun 2025 tentang distribusi pupuk bersubsidi. Pangga menekankan pentingnya data rekomendasi Dinas Kelompok Tani untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran. Dalam kesempatan tersebut, Pangga menegaskan revitalisasi pabrik lama merupakan solusi mutlak untuk meningkatkan produksi pupuk. Di sisi lain, Pangga menekankan pembangunan pabrik baru perlu dibahas secara khusus dan komprehensif termasuk kebijakan harga. Pembangunan pabrik baru ini juga menjadi pemikiran, tapi ini saya kira ini perlu pembahasan lebih khusus ya. Karena memang pembangunan pabrik baru ini terkait dengan nanti kebijaksanaan daripada harga dan lain-lain ya, sehingga memungkinkan pabrik itu untuk merevitalisasi lagi. Ini Pak Menteri Pertanian juga menyampaikan ya, kalau sistem penetapan harga seperti ini tidak mendorong ke efisiensi. Ini juga saya kira nanti dibahas secara khusus, tapi soal kebutuhan akan adanya revitalisasi dari pabrik-pabrik lama itu sesuatu yang mutlak harus dipikirkan itu. Pangga menambahkan, distribusi pupuk bersubsidi saat ini sudah menunjukkan perbaikan. Ia menegaskan, Komisi 4 DPR RI akan memfokuskan pengawasan pada pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi serta membahas permasalahan pupuk secara menyeluruh. Dari Provinsi Sumatera Utara, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Selamat sore dan apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI meminta Bank Syariah Indonesia mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dengan memperkuat ekosistem pendukung UMKM dan digitalisasi akses melalui aplikasi Salam Digital. Penyaluran kredit usaha rakyat Bank Syariah Indonesia hingga akhir Oktober 2025 baru mencapai 10,02 triliun rupiah atau 60% dari target 17 triliun rupiah. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI meminta BSI mempercepat penyaluran KUR dengan memperkuat ekosistem pendukung UMKM dan digitalisasi akses KUR melalui aplikasi Salam Digital. Dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Ketua BHKN DPR RI Herman Hairon mengungkapkan, lambatnya penyaluran KUR disebabkan sejumlah faktor, yaitu rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat, proses asesmen yang lama, banyak pelaku UMKM terjerat pinjaman online yang memengaruhi kualitas leak dan adopsi digitalisasi untuk akses KUR yang belum merata. Penyaluran yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sampai akhir Oktober baru tersalurkan sekitar 60%. Padahal kan keinginan kita dengan kuota yang begitu besar, ya tentu inginnya adalah 100%. Bahkan kalau permintaan permodalannya lebih besar lagi, lebih daripada itu, apakah ada upaya tidak untuk bisa ditambah misalkan kuotanya? Ini kan lebih bagus. Artinya upaya negara untuk mensubsidi bunga ini diserap lebih masif, lebih besar, dan tentu akan juga mendorong sektor UMKM lebih maju. Nah, kalau kemudian hasil temuan hari ini bahwa terjadi penurunan dan bahkan capaian pada akhir tahun
yang rata-rata 85% kan sayang gitu. Hingga 31 Oktober 2025, dana KUR BSI yang masih aktif atau belum dilunasi mencapai 52,24 triliun rupiah. Dari Kepulauan Bangka Belitung, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya menekan biaya logistik dan beban infrastruktur negara dari industrialisasi, Komisi 7 DPR RI menyusun rancangan Undang-Undang Kawasan Industri untuk mempercepat efisiensi distribusi termasuk skema peralihan angkutan truk ke kereta api. Komisi 7 DPR RI sedang menyusun RUU Kawasan Industri yang menjadi salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025. Melalui RUU ini, Komisi 7 DPR ingin mempercepat efisiensi distribusi industri termasuk skema peralihan angkutan truk ke kereta api sebagai upaya menekan biaya logistik dan beban infrastruktur negara dari industrialisasi. Dalam kunjungan kerja ke Cilegon, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengakui kereta api memakan biaya transportasi yang lebih tinggi daripada angkutan truk. Namun, kereta api memiliki beberapa keunggulan, terutama dari aspek efektivitas waktu dan keamanan. Untuk itu, perlu ada kebijakan insentif yang menjadikan biaya logistik dengan moda kereta api lebih kompetitif. Di sisi lain, ekosistem pendukung juga harus dipenuhi secara cepat agar distribusi logistik industri semakin efisien. Bahkan kita dorong dari sekarang, karena semakin lama industri bertumbuh, kalau kita nggak bergerak di situ semakin beban biaya. Kalau truk itu kan lebih meluas ya, dari sisi jalan, pembangunan juga, APBN juga kebebanan sebenarnya. Jadi kita dorong secepatnya gitu. Nah, itu berefek banget terhadap proses produksinya, berjalannya, pertumbuhannya jadi terhambat di situ. Maka memang pemenuhan ekosistemnya harus didorong lengkap secepat mungkin. Yang kedua, beban utilitasnya tadi rupanya jadi persoalan penghambat juga bagi growth-nya KEK. Jadi misalkan listrik. Husnunia Halim berharap pembahasan RUU Kawasan Industri mampu menghasilkan mekanisme distribusi industri yang lebih modern, aman, dan efisien untuk mendukung pertumbuhan industri nasional. Dari Banten, Dodi Muharom, TVR Parlemen, melaporkan. Menanggapi tumpang tindih regulasi pelestarian cagar budaya, Komisi 10 DPR RI menegaskan perlunya merevisi Undang-Undang Cagar Budaya yang selama ini menghambat pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya secara optimal. Meski pelestarian cagar budaya telah diatur dalam berbagai regulasi, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya tumpang tindih regulasi. Menanggapi itu, Komisi 10 DPR RI menegaskan perlunya merevisi Undang-Undang Cagar Budaya sebagai langkah strategis mengatasi tumpang tindih aturan yang selama ini menghambat pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya secara optimal. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengungkapkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan pariwisata lainnya masih lemah. Undang-Undang Cagar Budaya seharusnya menjadi payung hukum tertinggi dalam pengelolaan cagar budaya. Namun dalam praktiknya, aturan teknis atau turunannya sering tidak selaras sehingga memunculkan konflik kewenangan hingga ketidakpastian hukum. Kementerian Kebudayaan segera melakukan koordinasi tanpa menyalahi aturan perundangan, menempatkan poin-poin penting yang bisa kita laksanakan tanpa harus menabrak aturan. Saya kira itu. Tapi perlu ada pemikiran kita merubah undang-undang tentang cagar budaya. Senada dengan itu, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri juga mendorong perlunya mengevaluasi Undang-Undang Cagar Budaya yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang, terutama dari aspek pengelolaan. Eksploitasi aspek ekonomi tanpa memikirkan konservasi jangka panjang dinilai bisa merugikan kepentingan nasional. Di satu sisi kadang-kadang kita mau memanfaatkan semaksimal mungkin pada satu aspek, misalnya aspek ekonomi, tanpa memperhatikan aspek sosial, budaya, dan bahkan lingkungan. Ini yang secara komprehensif kita harus berdiskusi lebih banyak dan tidak berhenti hanya sampai di sini. Dari Jawa Tengah, Alfad Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sepanjang pekan ini DPR RI menaruh perhatian besar pada kualitas pelayanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Mulai dari dorongan pengamanan kebutuhan protein hewani untuk menjaga ketahanan pangan, hingga seruan Ketua DPR RI agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan di wilayah 3T, menyusul kasus tragis yang terjadi. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, usai jeda tetaplah di TVR 17.
Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Lihat masyarakat banyak membutuhkan bantuan dukungan karena dukungan dari pemerintah daerah saja tidak cukup, dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat saja kadang-kadang memang tersebar ke seluruh daerah sehingga ada daerah-daerah tertentu yang mungkin masih belum bisa menikmati bantuan-bantuan tersebut karena ternyata Cianjur sebagai lumbung padi Indonesia ternyata kekurangan air di mana-mana. Sehingga saya sampai hari ini sudah memberikan lebih dari 135-an sumur air, saya berikan dukungannya kepada dapil saya di Cianjur. Termasuk juga pemasangan listrik gratis yang saya dapatkan dari mitra saya di Kementerian SDM, khususnya PLN. Oke, scroll. Nah, tetapi kalau di Bogor, dalam kota, terutama di daerah Kebun Raya Bogor, itu kalau di Jakarta ya dalam kota cukup banyak treknya, apalagi kalau hari Sabtu Minggu. Nah, terus saya pengen tanya gimana sih caranya bernyanyi? Kira-kira harus punya bakat atau bisa belajar. Nah, sementara saya kan hobinya makan, hobinya kulineran, ya nyanyi nanti dulu deh, belakangan aja. Gitu. Oke, ya. Oke. Sehingga saya juga pada akhirnya memberikan dukungan kepada Pandawara karena mereka tidak hanya sekarang membersihkan sampah, tapi juga mereka mau mengolah sampah itu. Masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, sepekan ini DPR RI menegaskan kembali pentingnya pemerataan layanan JKN yang membutuhkan dukungan anggaran APBN. Mengingat masih banyak peserta yang belum aktif membayar iuran yang berpengaruh pada kualitas layanan kesehatan nasional. DPR RI juga turut menyoroti tantangan literasi yang masih dihadapi dunia pendidikan akibat minimnya ketersediaan buku di sejumlah sekolah, serta mendesak pemerintah mempermudah fasilitas perpajakan bagi pelaku UMKM agar ekonomi rakyat dapat bertumbuh lebih cepat. Berikut rangkaian agenda sepekan dari DPR RI yang mencerminkan upaya parlemen dalam memastikan setiap kebijakan publik berjalan efektif, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri. Menteri Pertanian menyampaikan pada Komisi 4 DPR RI, proyeksi produksi beras tahun ini akan mencapai 34,77 juta ton, atau naik dari proyeksi semula pada 32,07 juta ton. Anggota Komisi 4 DPR RI mengapresiasi capaian tersebut. Namun, Kementerian Pertanian diimbau untuk mengambil langkah cepat guna menutup defisit produksi daging dan telur yang masih di bawah target produksi. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap semua rumah sakit di wilayah 3T agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan mendalam atas meninggalnya Iren Sokoy dan bayi di kandungannya. Puan menegaskan akan menugaskan komisi terkait untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan di seluruh daerah secara menyeluruh, terutama di wilayah 3T. Upaya peningkatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN terus menjadi perhatian anggota Komisi 9 DPR RI. Mekanisme gotong royong sebagai dasar sistem BPJS Kesehatan dinilai masih menghadapi tantangan, terutama karena 20% peserta belum aktif membayar iuran. Anggota Komisi 9 DPR RI, Nuroji mengatakan, banyaknya peserta yang belum aktif membayar iuran membuat pelayanan kesehatan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada BPJS semata. Perlu ada dukungan anggaran dari APBN untuk memastikan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggalakkan gerakan literasi sekolah yang fokus pada penguatan literasi digital dan integrasi dengan pendidikan vokasi.
Namun, anggota Komisi 10 DPR RI menilai ketersediaan buku di sekolah pada sejumlah daerah masih minim. Kemendikdasmen seharusnya lebih dulu memperkuat program pengadaan buku sebagai pondasi utama meningkatkan literasi di sekolah. Pemerintah menetapkan penerapan insentif PPh final bagi pelaku UMKM dengan ketentuan tarif PPh final 0% untuk omset di bawah 500 juta rupiah per tahun dan tarif PPh final 0,5% untuk omset di atas 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah per tahun. Anggota Komisi 11 DPR RI mendesak Kementerian Keuangan memberikan kemudahan fasilitas pajak bagi pelaku UMKM, mulai dari tarif hingga digitalisasi pelaporan, agar mempercepat target penerimaan negara dari perpajakan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Komisi 9 DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pengawasan, terutama terhadap alur anggaran, kualitas distribusi, hingga kepatuhan standar keamanan pangan dalam program MBG. Informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, penguatan pengawasan MBG dinilai penting sebagai langkah mitigasi agar potensi keracunan dapat dicegah sejak dini dan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan resiko baru. Lantas pemirsa, bagaimana catatan Komisi 9 DPR RI untuk keberlanjutan program MBG ini? Untuk membahasnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Vincent. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di dalam ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang saat ini telah digembleng oleh pemerintah dan disayangkan pemirsa dari sejak awal pelaksanaannya hingga kini masih sering terjadi racunan massal. Sementara itu pemirsa, anggaran dari Badan Gizi Nasional juga meningkat menjadi 268 triliun, artinya juga meningkat 50 triliun rupiah pemirsa. Lantas bagaimana dari kenaikan anggaran ini, apakah nanti selaras dengan kualitas yang akan diberikan pada MBG ini? Dan untuk bahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Nur Hadi dari daerah pemilihan Jatim 6. Bapak, bagaimana Pak evaluasi dari MBG terakhir ini Pak? Ya, hari ini kami Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengan Badan Gizi Nasional dengan tujuan untuk mengevaluasi ya sebulan terakhir kaitannya program makan bergizi gratis ini berjalan. Dan tadi ada beberapa hal penting yang kami evaluasi, kami kritisi, dan juga kami kasih masukan ya dari hasil paparan atau presentasi laporan dari Pak Dadan selaku Kepala BGN. Ya. Pak, terkait apakah nanti DPR juga akan mendorong audit nasional terhadap dapur dan juga mitra penyedia dari MBG sendiri, Pak? Iya tentu ya. Dengan di 2025 ini total ada anggaran 71 triliun dan tadi laporan dari BGN sudah terserap 61,2%.
Artinya sesuai dengan rencana awal ini sepertinya sampai akhir Desember tahun ini sepertinya bisa penyerapan di atas 90% ya. Namun penyerapan yang bagus itu tentu harus diimbangi dengan laporan pertanggungjawaban penyerapan itu agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari ya. Apakah itu dari anggaran yang di sisi ini ya untuk ditransfer ke masing-masing yayasan itu ya, mulai dari untuk isinya ompreng atau trefutnya itu, kemudian juga untuk anggaran operasional lain ya, seperti nilai Rp3.000 itu apakah benar-benar diberikan sesuai haknya masing-masing kepada para relawan. Nah, ini perlu juga diaudit, termasuk juga hari ini saya kritisi kaitannya dengan rencana pengadaan 30.000 laptop ya, yang informasi yang saya dapatkan ini pengadaannya ini tidak melalui lelang ya. Informasi yang saya dapatkan, tapi tadi sudah dijawab oleh Pak Dadan bahwa mereka patuh mengikuti aturan yang ada. Pak, izin ya. Pak, terkait dengan nantinya apakah perlu dengan kasus-kasus yang ada dan mengamankan dari anggaran itu, apakah nanti DPR juga perlu merevisi dari regulasi yang ada atau menambahkan malah peraturan baru untuk MBG sendiri? Anggota DPR khususnya yang kami di Komisi 9 kita akan memaksimalkan fungsi kita sebagai fungsi pengawasan ya, sekaligus juga fungsi anggaran di sini. Kalau aturannya saya kira sudah jelas ya, dan Perpresnya juga sudah terbit kaitannya makan bergizi gratis ini, tinggal kita kawal saja ya. Kalau sama-sama ini taat aturan ya, patuhi aturan yang ada, saya kira ke depan selain manfaat ke masyarakat khususnya untuk generasi penerus kita ini makin bagus, tentu juga kita nggak perlu khawatir karena apa? Nggak akan ada masalah hukum yang terjadi karena semua ikuti aturan. Kecuali memang ada, ya mohon maaf tanda kutip, ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah ya, sehingga dia mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Pak Nur Hadi, izin terakhir Pak, ya. Bagaimana nanti juga buat mengawal dari transparansi dan juga tidak terjadi penyimpangan di tingkat daerah maupun sekolah-sekolah? Ya, tentunya selain dari BPK yang memang menjadi tugas dan kewajibannya untuk mengaudit kementerian-kementerian termasuk lembaga yang sedang melaksanakan program makan bergizi gratis ini, yaitu BGN, kita secara periodik ya selalu aktif memanggil BGN untuk melaporkan kaitannya penyerapan anggaran. Sekaligus kita juga korelasikan dengan laporan dari masyarakat ya, bagaimana perjalanan program makan bergizi gratis ini benar-benar secara akuntabel itu terlaksana dengan baik atau enggak ya, termasuk dengan bagaimana mitra dapur ini tidak menyalahgunakan wewenang ya, karena saya lihat kalau beberapa kali saya sidak ke dapur ini yang mendatangkan supplier ini kan mitra dapur tuh. Nah, ada beberapa laporan yang sebenarnya anggarannya itu 10.000 ya dari isinya Trefood itu, tapi ada yang hanya mereka ini menganggarkan sekitar 7.000, 8.000 lah, ini kan nggak boleh ya. Ya ini makanya tadi kita sampaikan juga ke BGN, bagaimana kalau ada dapur yang menyalahi aturan seperti ini. Kita ada laporan masyarakat dan BGN harus bergerak cepat melakukan teguran, bahkan sanksi kalau perlu, agar dapur itu agar menjadi efek jerah ya, tidak melanggar aturan yang ada. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Nur Hadi. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Nur Hadi. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Terima kasih rekan Vincent, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Lihat masyarakat banyak membutuhkan bantuan dukungan karena dukungan dari pemerintah daerah saja tidak cukup, dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat saja kadang-kadang memang tersebar ke seluruh daerah sehingga ada daerah tertentu yang mungkin masih belum bisa menikmati bantuan-bantuan tersebut karena ternyata Cianjur sebagai lumbung padi Indonesia ternyata kekurangan air di mana-mana. Sehingga saya sampai hari ini sudah memberikan lebih dari 135-an sumur air, saya berikan dukungannya kepada dapil saya di Cianjur. Termasuk juga pemasangan listrik gratis yang saya dapatkan dari mitra saya di Kementerian SDM, khususnya PLN. Oke, scroll. Nah, tetapi kalau di Bogor, dalam kota, terutama di daerah Kebun Raya Bogor, itu kalau di Jakarta ya dalam kota cukup banyak treknya. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu, nah terus saya tanya gimana sih caranya bernyanyi? Kira-kira harus punya bakat atau bisa belajar. Nah, sementara saya kan hobi makan, hobinya kulineran, ya nyanyi nanti dulu deh, belakangan aja. Gitu. Oke, ya. Oke. Sehingga saya juga pada akhirnya memberikan dukungan kepada Pandawara karena mereka tidak hanya sekarang membersihkan sampah, tapi juga mereka mau mengolah sampah itu. Kembali di TVR 17 pemirsa dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami Anggun Oktarini, silahkan. Terima kasih rekan Elisa dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit di hari ini. Dan ini banyak sekali naik di media sosial baik Instagram maupun juga dari Twitter. Ini terkait pembahasan kasus tragis Alvaro Kiano. DPR dorong evaluasi menyeluruh dan tindak lanjut lintas lembaga. Nah, pemirsa, dalam pembahasan di beberapa media, DPR RI soroti kasus tragis yang menimpa Alvaro Kiano sebagai peringatan serius bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih menyimpang banyak celah. Peristiwa ini pemirsa memikul atau kita bisa menyebut sebagai memilukan, ini tidak boleh berlalu tanpa pembelajaran dan juga perubahan nyata. Nah, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan kasus kekerasan pada anak. Ini termasuk koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum hingga fasilitas kesehatan. Pemirsa, di sini semua pihak diminta bergerak cepat dan juga serempak agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban kelalaian sistem. Kini DPR RI juga menekankan kembali pentingnya tindak lanjut lintas lembaga secara tegas dan terukur, mulai dari penegakan hukum yang transparan hingga perbaikan SOP di instansi terkait. Nah, pemirsa, keselamatan dan hak anak adalah prioritas mutlak negara, sehingga setiap institusi wajib menunjukkan komitmen nyata dalam mencegah tragedi serupa terjadi kembali. Dengan dorongan politik, pengawasan ketat, dan juga keterlibatan publik, DPR pun berharap tragedi Alvaro ini menjadi momentum pembahasan besar dan melakukan pembenahan besar-besaran agar pelindung anak tidak hanya serta sebatas regulasi tetapi benar-benar hadir dalam tindakannya. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu pembahasan mengenai usut pejabat yang biarkan Bandara Siluman di Morowali beroperasi. Dalam pembahasan di beberapa media, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin desak pengusutan terhadap pengusutan terhadap pejabat yang diduga membiarkan Bandara Siluman di Morowali beroperasi tanpa izin resmi. Kini DPR RI pun menilai temuan ini bukan hanya bentuk pelanggaran administrasi tetapi juga potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara.
Pemerintah dan juga kementerian terkait diminta segera melakukan audit menyeluruh, memastikan setiap aktivitas penerbangan tunduk pada regulasi nasional serta diawasi secara ketat. Dan selain itu pemirsa, DPR RI pun menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sektor transportasi udara, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas industri padat seperti Morowali. Nah, kini DPR RI pun mendukung penuh upaya penegakan hukum dan pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pejabat yang diduga lalai atau sengaja membiarkan pelanggaran terjadi. Melalui pengawasan berkelanjutan dan juga koordinasi lintas lembaga, DPR RI berharap kejadian serupa tidak terulang, sekaligus memastikan bahwa setiap jengkal ruang udara Indonesia dikelola secara transparan dan juga sesuai dengan aturan. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini yang membahas terkait dengan kasus tragis Alvaro Kiano dan juga ini terkait dengan Bandara Siluman di Morowali beroperasi. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa